tadi adalah penampilan tari penyambutan, yaitu tari legong kreasi Mahawidya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Pasraman Canda Prabu Jember kepada Bapak Ide Bagus Nyoman Sukadana. Dipersilakan. Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadapan Ide Sang Biasa, karena atas asung kertawarung gerah beliaulah pada hari ini, pada hari yang sangat cerah dan bahagia ini, kita bisa berkumpul dalam acara Festival Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang diadakan secara virtual. Semoga tentu acara ini paling tidak dapat menggugah rasa nasionalisme dan patriotisme anak-anak kita. Yang saya hormati Bapak Ketua Banjar Jakarta Barat, lalu Ketua Pandu Nusa atau yang mewakili, Ketua Pesraman di DKI Jakarta atau yang mewakili, para ketua Tempek di jajaran Banjar Jakarta Barat, lalu para orang tua siswa, anak-anakku sekalian tercinta, dan tentu panitia, para guru yang sudah menyukseskan acara ini. Baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC bahwa di masa-masa lalu sebelum COVID-19 mewabah di seluruh dunia, termasuk juga di negara kita sebetulnya sudah berencana KPSAD menghidupkan kembali acara 17-an di Pesraman yang kita adakan di Madya Mandala Pura Chandra Prabha. Namun apa boleh dikata, karena sebelum rencana itu dapat direalisir, kita terlanjur sudah terdampak COVID. Namun demikian, diharapkan perayaan melalui virtual ini tentu tidak mengurangi kemeriahan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 yang kita adakan hari Minggu 22 Agustus 2021. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, betapa pentingnya kita tetap merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik kita, karena bagaimanapun selain kita mengenang para pejuang, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, sehingga adik-adik, anak-anak, termasuk Bapak juga ya, bisa menikmati kemerdekaan di alam kemerdekaan seperti sekarang ini. Nah, tentu ini sangat penting dilakukan setiap tahun. Mudah-mudahan COVID dapat segera berlalu ya, sehingga diharapkan perayaan 17 Agustus dengan lomba-lomba yang kita adakan di Madya Mandala Pura Chandra Prabha dapat kita laksanakan kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, para orang tua, siswa, anak-anakku sekalian, sudah 2 tahun kita melaksanakan sistem atau pembelajaran secara daring ya. Di awal-awal memang terdapat beberapa kendala ya. Lalu berjalan 1 semester kita sudah bisa dapat atasi. Dan sekarang tentu kita harapkan mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Nah, untuk itu di hari kemerdekaan ini saya
selaku Ketua Pesraman Chandra Prabel mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah ikut lomba, di mana nanti akan diumumkan para juaranya ya. Sayang kita mungkin nggak bisa menerima hadiahnya, mungkin hanya diumumkan, nanti akan diberikan secara virtual ya, akan diumumkan oleh MC ya. Kita menentukan para juara ini juga ada rapat pleno di panitia guru-guru ya. Jadi ada jurinya, walaupun ini sifatnya internal, kita melaksanakannya secara profesional ya. Jadi kita membentuk panitia kecil ya untuk merencanakan dan melaksanakan. Syukur dalam waktu yang tidak begitu lama, buah pikiran, buah karya, buah ide dari para guru, pelaksanaan perayaan HUT RI yang ke-76 yang kita adakan hari ini adalah tentu urutan terakhir ya dari acara-acara yang kita sudah adakan dari sejak perlombaan mulai 2 minggu yang lalu ya. Jadi banyak pengalaman yang mungkin anak-anak dapat petik ya. Dan juga mudah-mudahan dengan diumumkan pemenang-pemenang nanti memotivasi anak-anak yang lain ya untuk tetap berkreasi ya. Bapak lihat videonya bagus-bagus ya. Lalu tentu semuanya bagus. Dari yang bagus kita pilih yang terbagus, yaitu 1, 2, 3. Lalu ada favoritnya nanti. Demikian juga nanti panitia sudah menyediakan ya hadiah ya. Untuk juara satunya, ini Bapak umumkan langsung saja ya, karena kemarin waktu rapat kita belum putuskan. Juara 1 kita akan berikan hadiah 50.000, ditambahkan pulsa di nomor pemenang ya. Jadi nanti mau nomor HP-nya boleh dikirim ke gurunya yang mau diisi pulsanya. Untuk juara 2-nya itu 35.000, juara 3-nya 25.000. Boleh tepuk tangan dong? Iya, oke. Jadi mudah-mudahan walaupun jangan dilihat besarnya hadiah ya, karena kita memang dari sisi anggaran memang ya pas-pasan ya, kita nggak sempat menggali dana ya. Jadi kita memang menyisihkan sebagian untuk diberikan untuk memotivasi anak-anak kita untuk semangat di dalam berkompetisi, berlomba, mengirimkan kidungnya, video kidungnya ya. Lalu termasuk juga cerita-ceritanya ya. Waktu kita menyeleksi ini ya banyak juga yang lucu-lucu ya sebetulnya ya. Tetapi yang kita harapkan yang lucu-lucu ini justru ya. Baik, mudah-mudahan tidak saja di tahun ini kita akan bisa melaksanakan perlombaan ya. Di tahun-tahun berikutnya kita akan adakan terus. Baik, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan tentu dengan diadakan kegiatan peringatan HUT RI ke-76 secara virtual untuk pertama kali kita adakan ya di Pesraman ya. Kelihatannya baru Pesraman Jelamar yang adain ya. Jadi Pesraman lain kayaknya saya belum lihat ya, karena beberapa kita hubungin mereka belum mengadakan. Nah, kita pertama kali yang ngadain. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi contoh ya bagi pesraman-pesraman lain ya. Nah, nanti video-video pemenang ini akan kita dokumentasikan. Kita punya Instagram, kita punya YouTube ya. Boleh ditonton di YouTube, boleh ditonton di Instagram ya, seperti itu. Instagramnya Chandra Prabel tentunya ya, seperti itu. Baik, anakku sekalian, Bapak, Ibu, para orang tua yang sudah mendukung anak-anaknya pada saat bikin videonya pada ngambek semua ya. Jadi ada yang nangis dulu, baru videonya jadi ya gitu. Ada yang harus diupah dulu, baru bikin video gitu ya. Bahkan detik-detik terakhir Bapak masih ketemu di pura, udah buat video belum? Ternyata belum buat ya. Malamnya dia buat, besoknya kirim gitu ya. Ternyata buatnya dadakan bisa juara gitu ya. Yang penting serius ya. Jadi anak-anak mudah-mudahan dengan adanya festival ini tetap merangsang putra-putri kita
khususnya para orang tua yang sudah membackup, membantu putra-putrinya. Ini adalah demi anak-anak kita semua. Jadi pesraman ini dikatakan sukses tentu adalah terdiri dari 3 unsur ya yang mensukseskan, yaitu pengurus pesraman dan jajarannya, para orang tua, lalu siswa ya. Kalau kerjasama ini tidak ada, maka biar program pesraman bagus-bagus, tidak didukung oleh orang tua, ya percuma. Kita sudah punya MC ini yang hadir sekarang, alumni pesraman, yang semuanya dapat di perguruan tinggi negeri, ya lulus dengan tanpa perlu susah-susah ya. Itu artinya banyak lulusan pesraman kita di perguruan tinggi rankingnya bagus-bagus ya. Bahkan di Trisakti School of Management itu sudah selalu menjadi juara, bahkan sudah dikirim ke Thailand ya untuk menjadi pegawai salah satu the Big Four ya untuk akuntan publik ya seperti itu. Nah mudah-mudahan adik-adik yang lain, anak-anak yang lain ya, selama anak SMA, kalau ada nanti keinginan masuk pool beasiswa, boleh nanti sampaikan ke Bapak, karena di TSM ada program 200 siswa, pool beasiswa ya, tentu ada syaratnya. Jadi sampai lulus pun nggak perlu bayar sepeser pun. Kalau makan bayar sendiri ya, kan makan bukan urusannya perguruan tinggi ya, jadi urusan orang tua itu. Jadi ada salah satu alumni dari pesraman yang memang lulus tanpa bayar sepeser pun. Bahkan jadi juara mewakili Indonesia di ajang luar negeri ya seperti itu. Baik, demikian mudah-mudahan sharing ini, cerita ini dapat memotivasi anak-anak sekalian, terutama juga para orang tua juga, jangan henti-henti ya ikut membina anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, karena bagaimanapun investasi yang paling besar adalah anak-anak ya. Jadi salah kalau di bimbel kita sangat taat, kenapa kita harus di pesraman tidak taat gitu ya? Karena nilai agama itu sekarang 8 ke bawah nggak naik kelas ya, masih C itu. Jadi tolong Bapak Ibu, nilai agama itu sekarang 8 paling kecil. Nah itu artinya kami sudah sepakat para orang guru, minimal dalam sebulan absen sekali, minimal ya. Maksud saya, minimal ya, maksimal ya, berarti boleh absen sekali ya, bukan berarti disarankan absen ya, bukan. Artinya penilaiannya itu akan ditentukan oleh sejauh mana kehadiran anak-anak di virtual, baik secara online maupun offline. Baik, demikian karena waktunya ini sudah ditentukan oleh panitia biar tidak melebar ke acara-acara berikutnya. Sekali lagi dengan mengucapkan Angayu Bagil bahwa perayaan HUT RI ke-76 ya yang dikomandani oleh Pak Alpian dalam hal ini, tentu kerjasama dengan para guru, saya nyatakan acara ini sangat sukses ya, walaupun ini pertama kali diadakan. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, akhirnya dengan mengucapkan Asung Ketawarunugraha Om Awigendamastu ya, acara untuk perayaan HUT 17 Agustus yang ke-76 di Pesraman Tirabrambe kami nyatakan dimulai. Baik, terima kasih. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ide Bagus Nyoman Sukadana atas sambutannya, atas pembukaannya juga terhadap festival hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan juga sambutan dari yang terhormat Ketua Banjar Jakarta Barat, Bapak Inyoman Sutrisna. Kepada Bapak Inyoman Sutrisna, kami silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigendamastu. Nama sidang. Yang hormati Ketua Pesraman Pak Ide Bagus Nyoman Sukadana beserta seluruh staf pengajar, Bapak Ibu orang tua murid dan adik-adik pesraman, staf panitia semuanya.
Ngayu bagil kita aturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wase karena atas asum ketewaran negara Hobiau kita bisa berkumpul di Zoom ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang kami banggakan, tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kami untuk seluruh panitia, terutama Pak Desman selaku Ketua Pasraman, seluruh panitia perayaan 17 Agustus 2021 di Pura Candor Prabe dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Berkat kerja keras dan dedikasi Bapak dan Ibu serta adik-adik semua, kegiatan ini dapat berjalan baik. Kami juga mengapresiasi antusiasme daripada seluruh siswa dalam mengikuti setiap mata lomba yang dilombakan seperti lomba mewarnai, lomba Dharma Wacana SD, bercerita Hindu SD, Mekidung SMP SMA, Dharma Wacana SMP SMA, serta bercerita Hindu SMP SMA, yang nanti mungkin kita dapat saksikan melalui video yang akan ditayangkan. Kegiatan ini merupakan hal yang sangat baik. Semoga apa yang dilaksanakan hari ini bisa sebagai bekal kita di dalam mengikuti lomba-lomba seperti ini di tingkat kota atau di tingkat provinsi maupun nasional. Ini merupakan ajang tahap awal lah. Semoga bisa berjalan baik. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berbahagia, apa yang kita lakukan hari ini merupakan salah satu bentuk ucapan syukur dan penghormatan kita terhadap para pejuang dan pahlawan kemerdekaan negara kita. Perjuangan mereka akan selalu kita kenang dan pengorbanan nyawa mereka tidak akan pernah pudar dari ingatan kita. Oleh karena itu, mari kita merayakan Hari Kemerdekaan ini dengan semangat pahlawan. Marilah kita membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka. Jangan pula kita menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawan dengan moral dan hati nurani. Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, di ulang tahun kemerdekaan kita, negara kita yang ke-76 ini perlulah kita juga merenungkan diri apa yang telah kita lakukan untuk bangsa dan tanah air kita selama ini. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini yang masih menjadi momok tersendiri buat bangsa kita. Marilah kita menengok sekitar kita, adakah kawan, tetangga, dan kerabat kita yang membutuhkan bantuan. Janganlah kiranya kita menutup mata dan telinga akan hal itu. Karena agama kita mengajarkan hubungan, selain hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan alam. Ini perlu kita terapkan. Marilah membangun bangsa dengan langkah sederhana yang kian pasti. Marilah membangun sesama dengan hal sederhana yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, Niki perlu juga yang sampaikan, kebetulan Niki ini ketemu sama anak-anak Pasraman pada kesempatan ini. Beberapa hari lalu atau beberapa waktu lalu saya dapat selaku ketua SDHD dapat mengisi atau diminta untuk menjawab ada penelitian mengenai kita mempertahankan kehinduan kita di dalam pernikahan antar agama. Nanti mungkin sejak dini yang sampaikan di hadapan anak-anak dan orang tua. Ada keresahan di antara orang tua bahwa karena kita tinggal khususnya di DKI Jakarta ini
karena kita tinggal di daerah yang majemuk, bagaimana kita mempertahankan identitas keagamaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun nanti selanjutnya apabila adik-adik sekalian berumah tangga. Kita sangat berharap semua kita di sini bisa mempertahankan identitas kehinduan kita. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Jangan kita bawa yang kita di Jakarta ini, kadang-kadang anak yang perempuan, ya ini semoga ke depan berubah ya. Di Bali masih memperlakukan anak perempuan itu seperti nomor 2. Semoga kita di Jakarta ini bisa menyamakan anak perempuan dan laki-laki. Artinya apabila nanti terjadi pernikahan antar agama, adik-adik nanti bergaul dengan yang beda agama, kami sangat berharap adik-adik itu bisa mempertahankan identitas dari agama kita, yaitu agama. Karena seperti kita ketahui bahwa kita sebagai umat Hindu dalam kelahiran ini kita mempunyai hutang sesuai dengan karmanya kita terima. Bagaimana seandainya kalau kita yang Hindu ini, identitas Hindunya kita berkurang atau kita pindah agama, bagaimana kita akan bisa membayar hutang terhadap leluhur kita? Atau bagaimana kita bisa membayar utang dari kehidupan kita yang terdahulu? Mungkin itu yang kita yang dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita pertahankan identitas kehinduan kita. Itu yang dapat sampaikan. Kembali terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ide Bagus Nyuman selaku Ketua Pakraman dan seluruh panitia serta adik-adik dan orang tua yang sudah mensukseskan acara ini. Demikian yang sampaikan. Om Santi Santi Santi. Suksema. Baik, terima kasih kepada Bapak Nyoman Sutrisna atas sambutannya. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara inti, marilah sama-sama kita untuk menundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Mengenangkan cipta bisa dimulai. Ya, mengenangkan cipta selesai.
Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sekarang kita akan melanjutkan sesi kita untuk menuju ke acara inti. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama melakukan ice breaking dulu. Ada sedikit games yang bisa kita lakukan sama-sama ya. Sebelumnya, MC, sebentar ya. ah, Niki, tadi yang kelupaan. Apa yang oh ya, disampaikan Pak Gusman tadi dengan apa namanya hadiah ya? Hadiah apa namanya itu? Kita dari Banjar akan memberikan juga mungkin apa yang dikasih oleh Pak Seraman, kita berikan hal yang sama, artinya jadi dua kali lipat yang jadi dua kali wah, lipat apa yang diberikan itu deh. Nanti silakan berapa orang Niko, berapa perlukan, silakan panitia menghubungi kami dari Banjar, oke, untuk wah, menyemangati adik-adik yang sarang lomba itu. Silakan. oke, wah, Terima terima kasih. Sama Pak Ketua Banjar. Wah, keren banget, kita juga dapat support banyak dari Bapak Ketua Banjar kita. Dan untuk teman-teman yang ikut lomba, apresiasinya tinggi banget jadinya ya, Ade, untuk turut menyemangati festival kemerdekaan ini. Setuju banget. Dan kita kembali lagi nih teman-teman, Bapak Ibu, kepada ice breaking, yaitu kita akan main quizzes. Betul. Mungkin untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang belum familiar dengan quiz ini. Jadi quiz ini adalah platform untuk kita main quiz secara online. Quiznya ini sudah dibuat oleh panitia, berisi ada 5 pertanyaan tentang wawasan Hindu ya. Nah, nanti teman-teman untuk Bapak Ibu dan teman-teman untuk bisa ikut, bisa klik link yang ada di chat Zoom ini. Nanti bakal diarahkan ke website, ke quizesnya. Nah, nanti di situ Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengisi nama. Setelah itu bisa langsung memulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuisnya. Betul, dan jangan lupa juga Uput, kalau waktu untuk kuis ini tuh hanya 7 menit. Jadi teman-teman dipersilakan untuk segera join ya. Oh, ini udah ada nih. Nah, udah ada beberapa nama ya. Udah ada Tomang. Betul. Yuk, boleh Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mungkin Bapak Ketua Banjar, Bapak Ketua Tempek juga mau ikutan juga boleh. Bapak Ibu guru juga untuk memeriahkan. Hanya 5 soal doang untuk pertanyaannya, dan mudah-mudahan ya kayak untuk pertanyaannya. Mudah-mudah. Oke, ini udah ada 26 partisipan yang 27 sekarang yang sudah 27. Di sini kita sampai 100 orang kan ya di Zoom ini. Iya, jadi benar, harus semuanya ya ikut ya. Masih kita tunggu untuk teman-teman yang mau join dulu. Mungkin masih terkendala, tinggal diklik aja chat di Zoom-nya. Betul. Klik linknya, masukin nama, dan tunggu nanti kuisnya akan di-start sama-sama. Iya, betul. Sudah 45 nih, Sudah mulai banyak. Tetap sampai 50. Di sini linknya nggak ada. Oh, belum ada linknya. Kirim lagi kali ya. Ya, boleh. Ya, tunggu ya. Ya, silakan. Udah ada belum? Ya. Sudah 54, oke. 55. Ada yang dikenal nggak ini Uput dari nama-namanya? Wah. Kita sebagai alumni mungkin mengenal adik kita gitu. Wah, aku udah lupa nih kayaknya. Tapi mungkin kalau wajahnya masih ingat ya. Wajah-wajahnya masih ada yang familiar ya. Kita mau mulai berapa menit lagi nih? Kakak. Sudah 61. Apakah masih bertambah? Oh, masih. Masih. Oke. Masih kita tunggu Bapak Ibu dan teman-teman. Iya. Dari jawaban sih yang bermasalah. Oke. Wah, ini kalau offline justru kita nggak bisa main quiz kayak gini ya. Betul. Kalau offline susah kan justru teknisnya. Tapi karena online, jadi kita terbantu juga sebenarnya untuk bisa bikin games atau pertanyaan-pertanyaan yang secara online. Jadi bisa
bisa dari beda jarak jauh pun kita tetap bisa ikut. Betul, ada dampak positifnya juga ya tadi ikut Ada dari dampak penggunaan positifnya. teknologi ini, salah satunya platform Quizzes ini. Oke, Udah mau 70? oke. Kalau gitu kita bisa hitung mundur ya dari 5, 4, 3, 3, 2, 1. Oke, ada 72 mulai. peserta. Kita mulai. Pertanyaan pertama. Ayo teman-teman bisa dijawab ya. Silahkan langsung dijawab. Nanti akan kelihatan rankingnya di sini nih. Kira-kira siapa yang paling cepat jawabnya. Semakin cepat teman-teman jawab dan yang paling benar itu yang poinnya akan paling tinggi. Pertama Ada 2 soal terjawab. Udah ada Madenovia Maharani di posisi pertama. Wah, disusul. mulai Wah, wah ini keren banget nih. masih dari pertama. Wah, hebat. Oke, ada yang dari masalah selesai. Pertama masih pertama, ada yang yang pertama. Kita udah mendapatkan nih 3 pemenangnya, siapa aja? Wih, ini dia ya. Tiga yang paling cermat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Walaupun teman-teman ada yang benar semua, tapi di sini mungkin ngelihat kecepatan juga dalam menjawabnya. Nah, itu yang bikin poinnya tuh bisa paling tinggi. Oh, banyak ya ternyata yang benar semua, Put. Wah, emang Banyak ternyata. ntar masih pada ingat ya wawasan Hindunya, agama bener Hindunya banget. yang diajarkan oleh Bapak Ibu pas serangan. Iya. Oke, sayang sekali nih cuma 5 pertanyaan dan sekali doang ini kuisisnya ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum menang, gak apa-apa, dicoba lagi aja nanti ya. Bisa main nanti sama orang tuanya atau minta di kelas gitu ya, di kelas mungkin buat Bapak Ibu bisa pakai kuisis juga. Karena lebih seru dan Putus-putus praktis ya. gitu kita.